Selamat pagi, Mbak Afin. Baik, selamat pagi Bu. Mohon izin, Bapak dan Ibu semua, di sini sudah ada narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Fitria. Ibu Fitria Setiarini, beliau merupakan Kepala Subdirektorat Akreditasi LHLN dan juga LPH, serta Direktorat Standarisasi Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH. Nah, Bu Fitri akan memberikan materi terkait regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab auditor halal dari jam 9 sampai pukul 11 tadi sudah disampaikan, dan juga nanti akan ada sesi diskusi di akhir materi. Mohon izin Bu Fitri untuk dapat memberikan waktu 45 menit setelah Ibu Fitri memberikan paparan materinya. Kemudian nanti jika ada bahan ajar atau materi dari Ibu Fitri yang akan diupdate, nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu melalui panitia terlebih dahulu. Mohon izin menginformasikan Bu Fitri terkait peserta pelatihan auditor di angkatan 36 ini ada kurang lebih 21 peserta dengan latar belakang peserta dari Balai Diklat Industri Jakarta, LPH Nurul Iman Kolbu, LPH Padang Manah Sibian, dan juga PT Sukuvindo, LPH Hidayatullah, dan juga ada dari Universitas Pertahanan atau Unhan RI, dan juga ada dari Universitas UIN Syekh Wasil Kediri, serta Sunan Kalijaga. Demikian yang dapat disampaikan Bu Fitri. Untuk waktu dan juga layar dipersilahkan pada Bu Fitri. Terima kasih, Mbak Afin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Mbak Melia, Mbak Afin dari Halal Institute, Bapak dan Ibu peserta pelatihan auditor halal yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk sharing informasi ya terkait ketentuan regulasi yang mengatur auditor halal yang ada di lembaga pemeriksa halal. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fitri. Saat ini saya diamanahi sebagai Kasubdit Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam lagi, saya coba share screen materinya ya untuk awalan mungkin kita mendapatkan beberapa paparan materi. Nanti setelah itu kita diskusi bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya cepat dalam penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, materi pada pagi hari ini adalah terkait ketentuan dan persyaratan lembaga pemeriksa halal serta tata cara registrasi auditor halal. Tentu saja Bapak Ibu, auditor halal tidak lepas dari yang namanya lembaga pemeriksa halal karena harus ada rumahnya baru Bapak Ibu auditor dapat melaksanakan tugas sebagai auditor halal. Nah, untuk tahu rumahnya seperti apa, kita bahas ya Bapak Ibu tentang LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, Lembaga Pemeriksa Halal ini sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Jadi clear di sini ya Bapak Ibu, LPH ini hanya melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk sehingga tidak dibenarkan satu LPH menerima pendaftaran sertifikasi, kemudian menerbitkan keputusan hasil sertifikasi itu tidak dibenarkan. Karena sesuai dengan undang-undang, LPH itu hanya melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Lantas di mana daftarnya? Daftarnya tetap di BPJPH. Kemudian siapa yang menerbitkan sertifikat? Yang menerbitkan sertifikat adalah BPJPH. Nah, LPH-nya hanya melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Nah, dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai lembaga pemeriksaan dan atau pengujian,
LPH sesuai dengan PP 42 tahun 2024 disyaratkan harus bersifat mandiri. Nah, mandiri di sini artinya independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingannya ini tidak hanya perseorangan, Bapak Ibu, tapi juga kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam proses sertifikasi halal, secara kelembagaan, lembaga-lembaga yang terkait adalah pertama BPJPH, yang kedua Majelis Ulama Indonesia, dan yang ketiga adalah Komite Fatwa Produk Halal. Otomatis perseorangan di dalam LPH tersebut tidak boleh terkait dengan kelembagaan BPJPH, Majelis Ulama, dan Komite Fatwa Produk Halal. Sehingga harus dipastikan Bapak Ibu auditor bukanlah personel di BPJPH, Majelis Ulama, atau di Komite Fatwa Produk Halal. Nah, berikutnya terkait LPH. LPH ini Bapak Ibu tidak harus didirikan oleh pemerintah, tapi bisa juga didirikan oleh masyarakat. Nah, tadi saya sempat mendengar nih ada perwakilan dari Hidayatullah. Kalau Hidayatullah jelas ini merupakan LPH masyarakat karena bukan unsur pemerintah. Nah, kemudian ada dari perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tingginya perguruan tinggi negeri, maka dia masuk dalam unsur pemerintah. Tapi kalau perguruan tingginya didirikan oleh yayasan atau masyarakat, maka perguruan tinggi ini LPH ini masuk dalam kategori LPH masyarakat meskipun didirikan oleh perguruan tinggi. Kemudian ada ketentuan yang lain lagi. LPH ini ada dua kategorinya. Selain oleh pemerintah dan masyarakat, dari unsur pendirian juga ditentukan berdasarkan jumlah auditor dan kualifikasi dari LPH tersebut. Kalau LPH-nya hanya memiliki 3 orang auditor, maka dia masuk golongan 1. Tapi kalau jumlah auditornya antara 4 sampai dengan 12, dia masuk golongan 2. Nah, kalau jumlah auditornya lebih dari 12 orang, dia masuk golongan 3. Jadi golongan itu ditentukan berdasarkan jumlah auditor yang ada di LPH. Sama sekali tidak didasarkan pada berapa lingkup kompetensi yang dimiliki oleh LPH gitu. Karena golongan ini lebih pada jumlah auditor yang ada di LPH. Kemudian kualifikasi, kalau baru terakreditasi awal, maka dia masuk dalam kategori kualifikasi pratama. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan klien atau pelaku usaha minimal 30 pelaku usaha, maka LPH-nya bisa mengajukan perubahan kualifikasi menjadi LPH utama. Jadi kualifikasi terdiri dari dua, kualifikasi LPH Pratama dan kualifikasi LPH Utama setelah bekerja menjadi LPH. Nah, Bapak Ibu, ketika akan membentuk LPH, maka pembentukan LPH tentu saja harus comply dengan ketentuan regulasi yang ada. Nah, regulasi apa saja yang digunakan dalam pembentukan LPH? Bapak Ibu harus mengikuti ketentuan regulasi sebagai berikut. Yang pertama adalah undang-undang. Nah, undang-undang yang disahkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi pastikan nanti pada saat penyusunan pembentukan LPH, acuannya adalah Undang-Undang 6 tahun 2023 dan Undang-Undang 33 tahun 2014.
Memang ada ketentuan regulasi halal yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Hanya saja ini sudah tidak lagi digunakan karena undang-undangnya sudah tidak lagi berlaku. Jadi Bapak Ibu, acuannya adalah untuk Undang-Undang 33 2014 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah ketentuan teknis di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang terbaru dan paling update yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah PP 42 tahun 2024. Jadi, PP terkait JPH yang sebelumnya telah disahkan menjadi tidak berlaku. Memang ada PP yang disahkan terkait JPH, ada Bapak Ibu. Kita sudah punya dua PP sebelum PP 42 tahun 2024, yaitu PP 31 2019 dan PP 39 tahun 2021. Dua PP ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi acuan Bapak Ibu adalah PP 42 tahun 2024. Kemudian terkait akreditasi LPH, ini ada Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 dan di bawah ketentuan Peraturan Menteri Agama kita memiliki yang namanya Keputusan Kepala BPJPH. Nah, Keputusan Kepala BPJPH ini mengatur hal yang lebih teknis terkait pedoman akreditasi dari LPH. Memang saat ini BPJPH merupakan LPNK terpisah dengan Kementerian Agama. Namun beberapa peraturan maupun keputusan Menteri Agama yang telah disahkan sebelum BPJPH sebagai LPNK masih tetap berlaku Bapak Ibu selama tidak ada regulasi lain yang membatalkannya. Jadi kalau ketemu peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama yang tidak ada regulasi lain yang membatalkannya, maka peraturan maupun keputusan Menteri Agama tersebut masih tetap dapat digunakan. Nah, untuk teknis akreditasi, Bapak Ibu mungkin lebih concern kepada keputusan Kepala BPJPH nomor 78 tahun 2025. Ini adalah pedoman akreditasi LPH yang terbaru. Jadi Bapak Ibu acuannya menggunakan ketentuan regulasi tersebut. Nah, Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas sebagai auditor, Bapak Ibu harus paham betul yang namanya Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021, Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024, dan Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Tiga keputusan Menteri Agama ini terkait erat dengan fungsi Bapak Ibu sebagai auditor halal. Kenapa? Karena pada saat menjadi auditor halal, Bapak Ibu akan memeriksa dokumen bahan yang disiapkan oleh pelaku usaha. Nah, dari dokumen bahan yang disiapkan oleh pelaku usaha, itu akan diketahui mana bahan yang wajib punya sertifikat halal, mana bahan yang boleh digunakan tanpa memiliki sertifikat halal. Nah, mana bahan yang wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu gunakan acuan KMA 748 dan KMA 944. Sedangkan bahan yang boleh tidak memiliki sertifikat halal, namun tetap boleh digunakan dalam proses produk halal, Bapak Ibu acuannya adalah di KMA 1360 tahun 2021. Jadi pastikan ya Bapak Ibu, ketentuan regulasi dari KMA 748, 944, dan 1360, Bapak Ibu auditor halal kuasai dengan baik. Nah, bedanya antara 748 dan 944, 944 ini lebih spesifik pada makanan dan minuman. Kalau produk yang Bapak Ibu periksa selain makanan dan minuman, maka gunakanlah yang KMA 748. Nah, nanti dalam judul ketentuan regulasi dalam pelaksanaan akreditasi LPH, Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul eh, apa rincian ketentuan regulasi yang ada.
Jadi kalau Bapak Ibu butuh 748, butuh 944, tinggal diklik link G Drive-nya, nanti akan kebuka filenya. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi di tempat yang lain ya, Bapak Ibu. Saya sudah siapkan dalam bentuk G Drive, tinggal Bapak Ibu klik, nanti akan kebuka linknya. Nah, Bapak Ibu akan buka file dari masing-masing ketentuan regulasi yang Bapak Ibu butuhkan. Selain regulasi, saya juga sudah menyiapkan ketentuan fatwa dari Majelis Ulama. Jadi Bapak Ibu bisa klik ketentuan fatwanya, yang dibutuhkan apa, fatwa tentang alkohol misalnya. Nah, nanti akan kebuka fatwa terkait alkohol. Bapak Ibu tinggal klik linknya. Kemudian ini adalah standar ya Bapak Ibu. Sebagai seorang auditor, Bapak Ibu harus kuasai dengan baik standar apa saja yang berlaku dan digunakan dalam pemeriksaan proses produk halal. Nah, standar-standar ini memang disahkan oleh BSN, tapi bukan berarti karena disahkan oleh BSN tidak kita gunakan gitu. Nah, standar ini tetap kita gunakan Bapak Ibu. Jadi untuk SNI 17065 ini lebih pada standar pada saat LPH diakreditasi. Demikian juga dengan 17011 itu untuk kami di BPJPH sebagai lembaga yang mengakreditasi. Dan untuk SNI 19011 ini untuk pemenuhan dari lembaga sertifikasi gitu. Jadi nanti pada saat LPH-nya diakreditasi ini harus memenuhi ketentuan 17065 2012 dan 19011 2018. Nah, untuk SNI 99001 sampai 99004 ini standar teknisnya bagi auditor halal. Karena bagaimana memanajemen ketentuan halal, kemudian bagaimana kita mengetahui standar penyembelihan pada rumah potong hewan ruminansia, kemudian bagaimana penyembelihan pada rumah potong hewan unggas gitu. Ini diatur dalam SNI 99002 ini tentang rumah potong unggas ya. Ini penyembelihan halal pada unggas 99002, sedangkan 99003 ini penyembelihan halal pada ruminansia. Nah, untuk 99004 ini pedoman umum pangan halal. Jadi produk pangan baik makanan maupun minuman, bagaimana ketentuannya ketika memenuhi standar halal. Jadi Bapak Ibu perlu menggunakan ketentuan SNI ini juga ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kami sudah siapkan juga dalam link G Drive yang nanti akan kami bagikan dalam paparan yang kami sampaikan ini. Kemudian dalam pendirian LPH, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, LPH bisa dibentuk oleh pemerintah, bisa juga dibentuk oleh masyarakat. Nah, pemerintah bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik perguruan tinggi negeri maupun BUMN dan BUMD. Ini boleh membentuk LPH. Pun demikian dengan masyarakat. Nah, apakah ada perbedaan antara syarat LPH pemerintah maupun masyarakat? Tidak ada, Bapak Ibu, sama saja. LPH yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat memiliki persyaratan yang sama. Hanya saja kalau dibentuknya oleh masyarakat, maka ada tambahan dokumen, yaitu harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, yang dibuktikan dengan SK dari Kementerian Hukum ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berasal dari LPH masyarakat, pastikan dibentuk oleh yayasan atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Nah, pastikan ada SK-nya. Nah, sedangkan untuk syarat secara umum antara LPH pemerintah maupun LPH masyarakat sama, yaitu harus punya kantor sendiri. Nah, kantor sendiri ini bukan berarti harus milik sendiri. Boleh juga kontrak atau pinjam atau hibah itu boleh. Yang jelas harus ada dokumennya kalau ini kontrak, berapa tahun kontraknya, kalau ini hibah, siapa yang menghibahkan tuh harus ada surat dokumennya dengan jelas.
Nah, kemudian punya auditor halal minimal 3 orang. Nah, tadi LPH golongan 1 itu sudah bisa membentuk LPH dengan minimal 3 orang auditor halal. Nah, auditor halal kalau ini adanya di LPH Pratama, dia boleh Bapak Ibu hanya punya sertifikat pelatihan saja. Tapi kalau dia ada di LPH utama, maka Bapak Ibu nih nanti setelah ikut pelatihan wajib ikut uji kompetensi. Karena LPH yang menjadi rumah Bapak Ibu statusnya adalah LPH utama. Jadi tidak boleh hanya sebatas sertifikat pelatihan, kemudian Bapak Ibu adanya di LPH utama itu tidak diperbolehkan. Nah, syarat berikutnya untuk menjadi LPH adalah memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki laboratorium uji. Kalau Pratama, laboratorium ujinya boleh belum terakreditasi. Tapi kalau sudah utama, maka dia wajib terakreditasi lab uji yang digunakannya. Nah, untuk pendukungnya, ini tentu saja dokumen-dokumennya harus sesuai dengan ketentuan SNI 17065. Kemudian punya SDM Syariah Islam ya. Jadi harus punya SDM Syariah nih LPH. Di Pratama minimal 1 orang. Tapi ketika LPH-nya utama, maka minimal dia punya 3 orang SDM Syariah. Nah, data dukung kompetensi sumber daya ini tentu saja auditor halal yang ada di LPH. Nah, LPH punya lingkup kompetensi sekaligus lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan lebih pada aktivitas kegiatan apa saja yang dilakukan di LPH. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut bisa berupa verifikasi atau validasi, kemudian inspeksi produk dan atau proses produk halal, inspeksi rumah potong hewan atau unggas, serta inspeksi audit serta pengujian di laboratorium. Nah, 4 kegiatan ini eh, poin 1, 2, dan 4 umumnya dilakukan di LPH. Nah, sedangkan untuk poin ketiga nih di inspeksi rumah potong hewan atau unggas hanya dilakukan kalau LPH-nya punya lingkup kompetensi jasa penyembelihan. Kenapa? Karena lingkup kompetensi LPH ini dibagi menjadi barang dan jasa. Jadi kalau satu LPH punya seluruh lingkup berarti dia punya 15 lingkup kompetensi yang terdiri dari 8 lingkup kompetensi barang dan 7 lingkup kompetensi jasa. Nah, apakah LPH Pratama boleh, Bu, dapat semua lingkup ini? Boleh, silahkan. Yang penting ada yang mengerjakan dan sesuai skema yang disiapkannya ini memenuhi, maka bisa diberikan lingkup kompetensi tersebut. Nah, untuk tiap lingkup kompetensi minimal terdiri dari 2 orang auditor halal. Namun bukan berarti kalau ingin punya 15 lingkup kompetensi, berarti harus punya 30 orang dong. Nah, tidak demikian. Karena ada mapping atau matriks atas lingkup kompetensi yang diberikan. Nah, ini adalah mapping dari lingkup kompetensi yang dapat diajukan oleh LPH. Jadi, ketika akan mengambil lingkup makanan, maka auditor halalnya harus memiliki ijazah minimal S1 di bidang pangan, teknologi pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, tata boga, pertanian, teknologi pertanian, gizi, peternakan, kedokteran hewan, kehutanan, dan perikanan. Nah, contohnya satu LPH punya 3 orang auditor halal. Auditornya lulusan S1 di bidang biologi. Kemudian dia juga apa eh, yang kedua lulusan misalnya dari kimia. Nah, kemudian yang ketiga dia lulusannya farmasi. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti bisa membuka lingkup apa saja. Nah, kita cek satu-satu Bapak Ibu. 3 orang auditor halal ini
terdiri dari lulusan biologi, kimia, dan farmasi. Nah, untuk biologi ini bisa memegang makanan, bisa juga megang minuman. Kemudian kimia juga bisa megang makanan, bisa juga megang minuman. Maka lingkup yang bisa diberikan dengan lulusan biologi dan kimia bisa diberikan lingkup makanan dan minuman. Makanan ditempatkan sarjana biologi dan kimia, minuman ditempatkan sarjana biologi dan kimia. Kemudian sarjana farmasinya gimana? Oh, farmasinya bisa nih diberikan obat, tapi dia tidak boleh sendiri karena minimal satu lingkup kan harus ada dua. Berarti sarjana kimia di sini masuk juga dalam bertanggung jawab dalam pemeriksaan obat bersama dengan sarjana farmasi. Nah, kemudian bisa juga nih ternyata farmasinya di kosmetik. Kimia dan farmasi bisa juga diberikan kosmetik. Nah, berarti dengan tiga orang ini bisa diberikan misalnya 4 lingkup. Namun, 4 lingkup ini perlu kajian lebih lanjut. Nah, apakah skema makanan, minuman, obat, dan kosmetik ini sudah disiapkan? Oh, ternyata baru menyiapkan 3 skema, makanan, minuman, dan obat. Maka yang kosmetik bisa di hold terlebih dahulu. Atau dari hasil review, wah, sarjana kimianya nih dosen kimia juga, dia megang banyak mata kuliah. Wah, terlalu berat kalau dia megang 3 lingkup gitu. Nah, maka harus ada pengurangan dari lingkup tersebut gitu. Misalnya minumannya dihilangkan menjadi hanya makanan, kemudian obat gitu. Hanya ada 2 yang diajukan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu dapatnya nanti pada saat dilakukan asesmen akreditasi bersama dengan tim asesor yang melakukan asesmen. Kemudian Bu, saya sarjana biologi, tapi saya mau Bu dapat lingkup jasa penyembelihan. Oh ya bisa saja. Eh, Padahal di jasa penyembelihan kan ini hanya boleh bidang kedokteran hewan dan peternakan. Wah, pada auditor halal tersebut adalah sarjana biologi. Kenapa dibolehkan? Nah, dibolehkan kalau sarjana biologi tersebut minimal punya pengalaman 5 tahun di bidang jasa penyembelihan. Nah, harus ada dokumennya, tidak hanya lisan, Bu, saya 5 tahun di RPH, tapi nggak ada dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kerja di RPH selama 5 tahun. Nah, ini tentu saja tidak bisa digunakan gitu. Jadi, yang bisa digunakan adalah dokumen yang tertulis. Jadi pastikan Bapak Ibu sesuai lingkup pendidikannya sebagai auditor. Kemudian Bapak Ibu pastikan sesuai dengan lingkup kompetensinya. Kalau Bapak Ibu tidak sesuai lingkup pendidikannya, kemudian mengerjakan tugas pemeriksaan pada lingkup kompetensi yang tidak sesuai, maka akan menjadi temuan dari LPH Bapak dan Ibu. Gitu. Nanti kami akan menjadikan hal tersebut temuan dan ketika ada temuan pada saat surveillance, ini menjadi catatan untuk diberikan atau tidak diberikannya sanksi terhadap LPH tersebut gitu. Jadi harus berhati-hati ketika Bapak Ibu ditugaskan oleh LPH-nya nih, terutama LPH yang sudah jalan ya. Seperti tadi apa Balai Perindustrian, kemudian Hidayatullah, ini sudah jalan nih LPH-nya. Pastikan Bapak Ibu tidak ditugaskan menjadi auditor pada lingkup kompetensi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu atau tidak sesuai dengan pengalaman yang dimiliki Bapak dan Ibu. Karena kalau itu tetap ditugaskan nanti akan menjadi temuan pada saat surveillance dilakukan oleh BPJPH. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan pertimbangannya itu kan pertama berdasarkan auditor halal. Yang kedua, apakah lab ujinya mendukung. Yang ketiga, skemanya tadi saya sampaikan skema pemeriksaannya ada tidak untuk pengujian kosmetik. Wah, belum ada. Nah, kalau belum ada, tapi ingin tetap dapat lingkup kosmetik, maka LPH-nya harus menyiapkan skema pemeriksaan tersebut.
Nah, ini adalah persyaratan uji labnya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau punya lab atau kerjasama dengan lab, pastikan labnya bisa nguji DNA, bisa nguji protein, bisa nguji etanol. Kalau bisa nguji DNA, protein, dan etanol, tanya pakai metode uji apa. Oh, saya PCR manual. Wah, padahal ketentuan di Kepkaban 78-nya, metode yang digunakan pada saat pengujian DNA harus menggunakan real time PCR. Jadi Bapak Ibu pastikan ke labnya, tanya labnya di sini kalau nguji DNA pakai apa metodenya. Kalau masih pakai PCR manual atau konvensional, maka jangan bekerja sama dengan lab tersebut karena tidak sesuai dengan persyaratan laboratorium uji sesuai Kepkaban 78 tahun 2025. Kemudian pengujian protein juga ditanya Bapak Ibu metodenya ya. Demikian juga dengan etanol. Dan konsentrasi minimal etanol harus dipastikan kurang dari 0,5% ya. Jangan alat uji di lab yang Bapak Ibu kerjasamakan ternyata hanya bisa nguji etanol kalau konsentrasinya 1% gitu. Nah, ini tidak memenuhi ketentuan syarat dari Majelis Ulama. Ini sedang rame ya Bapak Ibu, ada meme di medsos yang menyatakan bahwa saya baru tahu nih kalau alkohol ternyata halal gitu. Nah, Bapak Ibu auditor harus bisa menjelaskan bahwa tidak semua alkohol dihukumi haram, ya. Jadi ada komponen bahan alkohol yang boleh Bapak Ibu digunakan dalam proses produk halal sesuai dengan ketentuan fatwa dari Majelis Ulama. Jadi nggak semua alkohol haram Bapak Ibu. Kalau alkohol tersebut sumbernya bukan dari industri minuman keras, maka boleh digunakan dalam proses produk halal. Bahkan pada produk akhir minuman pun masih boleh ada alkoholnya selama konsentrasinya kurang dari 0,5% dan sumber alkoholnya bukan dari industri minuman keras. Ya, kalau sumber alkoholnya dari industri minuman keras, ya sudah, itu sudah tidak boleh digunakan dalam PPH. Meskipun dia klaim 0% alkohol. Tapi sumbernya dari dari industri minuman keras itu sudah tidak memenuhi syarat. Kenapa Bu? Kan nggak ada alkoholnya. Harusnya ini yang boleh dibandingkan minuman tersebut, minuman lain yang ada masih ada 0,1% alkoholnya. Harusnya yang halal yang 0% dong. Nah, tidak. Syarat pertama adalah sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari industri miras, meskipun 0% alkohol itu tidak bisa ditetapkan sebagai produk halal. Tapi kalau sumbernya dari non minuman keras, meskipun ada 0,1% atau 0,2% atau bahkan 0,4%, itu masih diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena alkohol dari industri miras itu adalah dihukumi sebagai najis. Najis tidak boleh masuk dalam proses produk halal. Ya, kita kembali pada ketentuan akreditasi LPH, Bapak Ibu. Ini persyaratan dokumen akreditasi sesuai dengan ketentuan SNI 17065. Jadi pertama harus punya surat permohonan akreditasi. Yang kedua ada fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau tadi sewa, atau tadi akta hibah, gitu tuh harus punya. Kemudian surat domisili kantor dari kelurahan atau dari kecamatan. Kemudian bukti pemilikan kerjasama dengan laboratorium atau punya laboratorium uji. Itu ada dokumennya tolong disiapkan.
Kemudian daftar personel auditor halal, siapa saja nih personelnya. Kemudian di mapping, dia pendidikannya apa, sudah pelatihan kah, sudah uji kom kah, ditempatkan untuk mengampu lingkup apa saja, itu harus jelas. Kemudian foto bangunan kantor LPH-nya ya, jangan lupa Bapak Ibu harus difoto kantor, ruang rapatnya, ruang kepala LPH-nya, kemudian ruang dokumennya itu harus disiapkan fotonya. Kemudian ini, dokumen yang lain itu ada, apa, akta pendirian ya. Kalau ada akta pendirian dari terutama yang LPH masyarakat dari Kementerian Hukum itu harus disiapkan dokumennya. Kalau dari pemerintah apa? Dari pemerintah biasanya pembentukan berdasarkan regulasi. Contohnya misalnya PP yang mengatur pembentukan Universitas Islam Negeri gitu. Nah, itu digunakan PP-nya. Kemudian dokumen keputusan pendirian LPH ini ditetapkan oleh rektor kalau dia dari perguruan tinggi. Kemudian kalau dia dari apa, masyarakat maka ditetapkan oleh kepala yayasan. Kemudian data sumber daya manusia di bidang syariah Islam. Jadi tadi SDM syariahnya mana? Nah, itu disiapkan. Kemudian surat pernyataan manajemen yang bermaterai. Nah, untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga integritas, membuka informasi publik itu ada surat pernyataannya. Kemudian dokumen pedoman mutu dan pendukung pedoman mutu sesuai ISO 17065 serta komite ketidakberpihakan yang minimal anggotanya 3 orang mewakili internal dan eksternal. Nah, kami punya website nih Bapak Ibu, ada lembaga.halal.go.id untuk pendaftaran LPH, sedangkan bpjph.halal.go.id untuk informasi-informasi terkait halal. Jadi kalau Bapak Ibu butuh informasi lain terkait halal, bisa bukanya bpjph.halal.go.id. Kemudian ini adalah proses akreditasi LPH ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang bernaung di LPH sudah terakreditasi itu sudah lebih lega ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang bernaung di calon LPH, Bapak Ibu harus pahami ini dengan baik agar bisa mensupport tim manajemennya nanti pada saat membentuk LPH. Tadi saya dengar juga ada calon LPH ini ya dari Universitas Pertahanan. Nah, Universitas Pertahanan sampai dengan saat ini memang belum terakreditasi sebagai LPH, otomatis nanti harus melalui proses ini terlebih dahulu sebelum bisa menjadi LPH. Apa prosesnya? Pertama, permohonan akreditasi LPH. Di mana menyampaikan permohonan, kita sudah tidak lagi menerima permohonan manual. Jadi Bapak Ibu nanti buka yang tadi website di sebelumnya lembaga.halal.go.id. Ini untuk pendaftaran atau permohonan pengajuan akreditasi LPH. Kemudian nanti Bapak Ibu mensubmit dokumen yang dipersyaratkan. Nah, dari submit dokumen ini kami di BPJPH ada tim verifikator yang melakukan kajian permohonan atas pengajuan akreditasi. Nah, setelah itu, setelah dianggap lengkap, kita terbitkan invoice-nya. Bapak Ibu akan dijadwalkan untuk asesmen. Asesmen ini bisa dilakukan secara on-desk review dan online atau on-site review. Hanya saja pada saat pengajuan awal, Bapak Ibu harus ada sesi on-site-nya. Jadi misalnya dari 3 hari, yang online yang online 1 hari, 2 harinya on-site gitu. Nah, tidak boleh seluruhnya online untuk pengajuan awal. Nah, untuk penambahan lingkup kompetensi, penambahan auditor ini bisa dilakukan secara online saja, itu diperbolehkan. Kemudian kalau sudah di asesmen, Bapak Ibu akan melakukan perbaikan atas hasil asesmen. Nah, ketika asesor menilai perbaikannya oke, ini semua sudah close, sudah selesai, baru pengajuan akreditasi Bapak Ibu akan dibahas di tim penilai dan tim akreditasi. Kalau tim penilai dan tim akreditasi oke nih, udah cukup fix ini bisa jadi LPH, maka kami BPJPH akan menerbitkan surat rekomendasi
dan menerbitkan sertifikat akreditasi dari LPH Bapak dan Ibu. Nah, kalau baru pertama kali mengajukan, maka jadinya adalah LPH Pratama. Tidak ada LPH yang baru pertama kali akreditasi langsung jadi utama, itu tidak ada, kecuali LPH yang telah punya pengalaman di waktu sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah LP POM, kemudian Sukovindo, dan Surveyor Indonesia. Nah, dengan mekanisme PP42 ini, memang pada saat pengajuan akreditasi, LP POM, Sukovindo, dan Surveyor bisa langsung menjadi utama. Kenapa? Karena LP POM pertama sudah pengalaman selama 30 tahun lebih, sehingga layak ketika langsung diajukan sebagai utama. Sedangkan Sukovindo dan Surveyor ini sudah melalui proses asesmen dengan ketentuan PP 39 tahun 2021. Gitu, sehingga ketika lahir PP 42 tahun 2024 ya, otomatis apa yang sudah diasesmen di waktu sebelumnya tetap kita akui, sehingga pengajuannya bisa langsung menjadi utama. Sedangkan LPH-LPH yang lain, baik pemerintah maupun swasta, ketika pertama kali terakreditasi, dia wajib melalui masa sebagai LPH Pratama terlebih dahulu. Nah, syarat LPH Pratama tadi sudah banyak disebutkan, minimal 3 orang auditor, kemudian labnya boleh milik sendiri atau kerjasama, boleh juga lab yang milik sendiri dan kerjasama ini terakreditasi atau belum terakreditasi, SDM syariahnya minimal 1 orang ya. Nah, 1 orang ini boleh dari SMA atau boleh dari sarjana strata 1, diserahkan kepada masing-masing kebijakan LPH-nya. Namun saran kami kalau memang bertarget menjadi utama, maka rekrut SDM syariahnya jangan setingkat dengan SMA atau MA. Kenapa? Karena pada saat utama, SDM syariah minimal harus sarjana strata 1. Nah, kalau sudah terakreditasi sebagai pratama, maka wilayah kerja dari LPH tersebut masih terbatas di satu provinsi saja, ya, masih terbatas di satu provinsi saja, dan skup pelaku usahanya baru mikro dan kecil. Tapi tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena mikro kecilnya sesuai dengan ketentuan PP 7 2021. PP 7 2021 yang namanya mikro, modal usahanya itu 1 sampai dengan 5 miliar, ya, satu 1 miliar, ya, maksimal 1 miliar modal usaha, tapi penjualan tahunan 1 sampai dengan 5 miliar. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil itu modal usahanya antara 1 sampai 2 miliar, tapi penjualan tahunannya Bapak Ibu antara 5 miliar sampai dengan 15 miliar. Kebayang yang tuh kalau penjualan tahunan sudah bisa 15 miliar, sebesar apa itu perusahaan gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika masih LPH Pratama dan hanya punya lingkup mikro dan kecil. Karena mikro kecilnya menyesuaikan dengan ketentuan PP 7 2024. Nah, kalau sudah jadi LPH Pratama, udah punya juga nih 30 pelaku usaha yang tersertifikasi halal. Wah, saya mau nih ngajuin jadi LPH utama, boleh silahkan. Tapi Bapak Ibu LPH-nya juga harus mengupgrade diri. Gimana ngupgrade-nya? Auditornya tidak lagi minimal 3 orang, tapi harus punya minimal 5 orang auditor halal. Nah, auditor halalnya ini juga nggak cukup sama sertifikat pelatihan, dia harus ikut uji kompetensinya. Uji kompetensi sebagai auditor halal, sebagaimana SKKNI auditor halal telah ditetapkan. Nah, kalau misalnya, Bu, saya belum punya, Bu, sertifikat uji kompetensinya gimana? Berarti belum bisa menjadi auditor di LPH utama. Jadi minimal 5 orang, lima-limanya harus punya sertifikat uji kompetensi. Kemudian punya lab atau kerjasama dengan lab, ya. Jadi labnya ini boleh milik sendiri atau boleh kerjasama. Hanya saja bedanya wajib sudah terakreditasi ISO 17025 untuk akreditasi lab.
Nah, akreditasi lab ini pastikan yang terakreditasi pada lingkup pengujian DNA, protein, dan etanol. Jadi nggak boleh kerjasama dengan lab, tapi lab tersebut terakreditasinya bukan pada tiga lingkup ini. Terakreditasinya pada lingkup yang lain, misalnya uji kimia air atau uji kualitas udara. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan kerja LPH. Jadi walaupun terakreditasi tidak bisa bekerja sama dengan lab tersebut. Nah, yang ketiga syaratnya punya minimal 3 orang SDM syariah dengan latar belakang pendidikan S1 atau D4 di bidang keagamaan Islam dan SDM syariahnya wajib ikut pelatihan sebagai SDM syariah. Bu, SDM syariah saya tuh ya udah profesor, Bu, di bidang keagamaan Islam. Masa harus ikut pelatihan juga? Iya, itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Kepkaban 78 tahun 2025 ya. Nah, pelatihannya itu bukan buat ngajarin syariah Islamnya, tapi untuk memastikan bahwa SDM syariah memahami tugas fungsinya sebagai SDM syariah. Yang kedua, paham ketentuan regulasi halal seperti apa. Nah, itu dapatnya di pelatihan SDM syariah, bukan teknis pemahaman ilmu syariahnya ya, karena sudah paham teknisnya, tapi untuk ketentuan regulasi, ketentuan tugas fungsi sebagai SDM syariah itu yang perlu dipelajari pada saat pelatihan SDM syariah. Nah, ini syarat 30 pelaku usaha menjadi syarat pertama ya, ketika akan mengajukan sebagai LPH utama. Nah, untuk pelaksanaan akreditasi ini Bapak Ibu paling tidak itu ada 3 orang asesor. 2 asesor teknis, 1 asesor syariah, 1 sekretariat yang mendampingi. Yang menjadi tanggungan dari LPH untuk transport dan akomodasi hanya asesor saja. Sekretariat menjadi tanggungannya BPJPH. Kemudian honorarium asesor menjadi tanggungan BPJPH gitu. Jadi Bapak Ibu LPH tidak perlu membayarkan honor untuk asesor karena itu menjadi tanggungan dari BPJPH. Nah, asesmen bisa dilakukan secara online dan onsite sebagaimana tadi saya sampaikan, sedangkan untuk pengajuan awal tetap harus ada onsite-nya. Tidak boleh online keseluruhan. Nah, untuk penambahan lingkup, penambahan auditor, nah itu boleh online. Tapi selama penambahan lingkupnya bukan lingkup biologi, rekayasa genetik, serta jasa penyembelihan. Kalau lingkupnya itu tetap harus onsite. Kemudian ini ketentuan akreditasi Bapak Ibu berlaku selama 4 tahun ya, 6 bulan atau 60 hari sebelum masa berlakunya habis, Bapak Ibu di LP harus mengajukan akreditasi baru atau renewal sertifikat akreditasi. Nah, dalam masa akreditasi akan dilakukan 1 kali surveillance dan witness. Nah, surveillance dan witness ini untuk menentukan apakah Bapak Ibu LPH masih berkomitmen dengan ketentuan awal pada saat pengajuan akreditasi. Kalau nggak ada komitmennya, tidak ada integritasnya, maka siap-siap akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah pelaksanaan surveillance-nya ya, Bapak Ibu bisa terjadwal. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar surveillance nanti pembiayaan ditanggung oleh LPH bagi asesor, sedangkan surveillance tidak terjadwal menjadi tanggungan dari BPJPH. Nah, berapa yang harus di surveillance dan witness? Nah, surveillance ini lebih pada pemeriksaan dokumen Bapak Ibu, sedangkan witness ini lebih melihat kompetensi dari auditor halal serta SDM syariah yang ada di LPH gitu. Ya, jadi di witness berapa lingkup witnessnya ya tergantung dari lingkup kompetensi yang dimiliki oleh LPH. Jadi kalau dia punya 15 lingkup kompetensi, maka witness-nya adalah 3 lingkup kompetensi. Nah, ini sumber daya LPH, Bapak Ibu, ada auditor halal. Nah, auditor halal ini yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Syaratnya apa sebagai auditor? Dia harus WNI, beragama Islam, S1 pada lingkup pendidikan yang sesuai gitu.
punya wawasan luas. Nah, wawasan luasnya dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Kemudian mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan ini dengan surat pernyataan. Jadi nanti ada surat pernyataan yang ditanda tangan di atas materai oleh Bapak dan Ibu, ya. Kemudian apa di dalam surat pernyataan itu selain mendahulukan kepentingan umat atau kepentingan golongan, juga menyatakan bahwa Bapak Ibu hanya terdaftar sebagai auditor halal hanya di satu LPH. Nggak boleh nyambi nih satu LPH A, nyambil lagi di LPH B, nyambil lagi di LPH C itu nggak boleh. Karena profesi auditor halal terikat hanya pada satu LPH. Kemudian juga menjaga kerahasiaan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa seluruh personel dalam proses sertifikasi halal yang tidak menjaga kerahasiaan akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu bukan sanksi administrasi saja, Bapak Ibu, tapi ada sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dipercaya sebagai auditor halal, mohon jaga rahasia baik-baik. Jangan eh, menyebarluaskan informasi rahasia satu perusahaan ke mana-mana, karena itu ada tuntutan hukumannya gitu ya, Bapak Ibu. Atau misalnya nih zaman update di di medsos gitu. Wah, lagi audit nih di perusahaan ini, foto di ruang produksi. Kemudian lagi melihat bahan di foto bareng sama bahannya, kemudian diupload di website. Nah, perusahaannya itu nggak terima karena ternyata mesin produksinya itu adalah rahasia dari perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti bisa digugat di pengadilan kalau hal itu dilakukan. Jadi mohon hati-hati pada saat melakukan audit di tempat usaha. Kemudian auditor Bapak Ibu memang diregistrasi di BPJPH, tapi Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu nggak bisa ngeregistrasi diri sendiri kecuali LPH-nya yang meregistrasikan. LPH meregistrasikan kalau LPH sudah mengangkat Bapak Ibu sebagai auditor halal di LPH-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu punya rumahnya dulu ada di LPH mana, kemudian nanti diangkat berdasarkan SK. Nah, SK pengangkatan inilah yang menjadi dasar untuk bisa diajukan registrasinya sebagai auditor halal. Nah, auditor halal boleh nggak mengundurkan diri, boleh nggak berhenti, boleh, tapi apa harus sesuai dengan ketentuan dan diberhentikan oleh LPH yang lama. Jadi ada nih LPH apa auditor, "Ah, saya udah mau mengundurkan diri, ini surat resign saya, tapi belum ada surat pemberhentian dari auditor dari LPH sebelumnya, itu tetap tidak bisa dianggap sudah mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu bisa dianggap mengundurkan diri kalau ada surat pemberhentian dari LPH sebelumnya. Nah, kalau sudah LPH-nya sudah terakreditasi nih, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah LPH-nya harus mengajukan registrasi auditor halal. Nah, registrasi auditor halal nanti akan ada di Deputi Registrasi dan Sertifikasi. Tinggal diupload saja dokumen-dokumen auditornya, jadi foto, KTP, sertifikat pelatihan atau sertifikat UKOM ya, ijazahnya, surat pernyataan auditor yang tadi menjaga apa integritas, kemudian hanya dari satu LPH, kemudian menjaga kerahasiaan, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu harus disatukan serta surat pengangkatan sebagai auditor halal. Nanti disatukan dokumennya, diupload untuk diregistrasi. Nanti dilakukan verifikasi registrasi, kalau oke sesuai maka diajukan registrasinya. Pastikan Bapak Ibu ketika meregistrasi hanya dokumen yang asli ya. Jangan Bapak Ibu ada dokumen palsu, kemudian kelewatan nih waktu registrasi, diuploadlah tuh dokumen palsunya. Contohnya dokumen pelatihan palsu, padahal Bapak Ibu nggak ikut pelatihan di situ. Ternyata ikut ke upload pada saat registrasi, itu akan menjadi masalah bagi LPH-nya,
plus bagi auditor halalnya. Jadi pastikan sebelum registrasi hanya dokumen asli yang Bapak Ibu upload di dalam si halal. Nah, kalau sesuai keseluruhan, oke, sesuai, maka Bapak Ibu akan memiliki dokumen ini atau dokumen nomor registrasi auditor halal. Kan ada nama Bapak Ibu, nomor registrasinya berapa, diterbitkannya tanggal berapa. Tidak ada masa berlaku, karena masa berlakunya selama Bapak Ibu menjadi auditor halal di LPH tersebut. Kalau pindah LPH gimana? Kalau pindah LPH ya berarti LPH-nya harus memberhentikan. Nanti nomor registrasi yang tadi akan dicabut, kemudian Bapak Ibu misalnya menjadi auditor halal di tempat lain, maka nanti LPH-nya akan mengajukan registrasi kembali. Sehingga akan terbit nomor registrasi yang baru lagi untuk Bapak Ibu auditor yang sudah bekerja di LPH yang baru. Nah, ini mekanisme pencabutan ya. Jadi diajukan permohonan. Surat pemberhentian tuh harus ada, kemudian nanti diverifikasi, ditetapkan oleh Kepala BPJPH terkait pemberhentian auditor, kemudian dicabut sebagai auditor halal. Nah, terakhir mungkin sedikit terkait SDM Syariah, ini adalah partner kerja Bapak Ibu auditor. Jangan, SDM Syariah kan ntar pas laporan saja kerja sama kami, tidak. SDM Syariah adalah partner kerja Bapak Ibu auditor. Khususnya ketika Bapak Ibu auditor memeriksa proses pencucian atau pensucian ya bagi fasilitas produksi yang sharing facility. Jadi ada yang halal, yang non halal, yang tidak sertifikasi halal. Nah, harus dilakukan pencucian atau penyucian. Nah, Bapak Ibu gandeng SDM syariahnya untuk ikut sama-sama memeriksa. Yang kedua, ketika Bapak Ibu misalnya LPH-nya punya lingkup jasa penyembelihan. Nah, waktu datang ke jasa penyembelihan, gandeng SDM syariahnya. Untuk apa? Untuk memastikan proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Terputus 3 saluran nafas, 1 saluran makan gitu. Nah, itu harus dipastikan sama SDM syariahnya. Kemudian yang keempat, partner Bapak Ibu pada saat penyusunan laporan hasil audit ya. Jadi pada saat penyusunan laporan hasil audit, auditor halal menyiapkan aspek pertimbangan teknis, sedangkan SDM syariah menyiapkan aspek pertimbangan syariah Islam. Sehingga pada saat dibawa ke komisi fatwa udah lengkap aspek teknis dan syariahnya. Ini tentu akan mempermudah proses pemeriksaan di majelis ulama gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita diskusi setelah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat jauh lebih memahami pada sesi diskusi yang akan datang. Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fitri untuk penyampaian paparan materi dan juga pengetahuannya untuk kami ya, Bapak Ibu calon auditor. Baik, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Ya, silahkan Bapak Dwi Subakyo Dari, disampaikan. dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai dari Oh. utusan LPH Hidayatullah. Terkait standarisasi untuk kantor di cabang, baik standarisasi kantor maupun standarisasi SDM-nya. Apakah ini ada aturan khususnya, Bu? Terkait standarisasinya. Apakah cukup mewakilkan di pusat ataukah memang ada aturan khusus untuk yang di cabang-cabang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Mbak Alvin. Siap Ibu. Pak Dwi, Bapak dari LPH Hidayatullah ya Pak ya? Iya, iya. Ya, nah LPH Hidayatullah ini adalah LPH utama. Artinya punya lingkup pemeriksaan seluruh wilayah Indonesia. Kemudian punya lingkup pemeriksaan juga untuk produk dari luar negeri yang pendaftarannya langsung ke BPJPH. Nah, untuk yang statusnya utama seperti ini, memang diperbolehkan memiliki auditor halal yang tidak menetap di Jakarta
Jakarta sebagaimana domisili awal dari LPH Hidayatullah. Jadi Bapak yang ada di Kendari ya Pak. Nah, berarti Bapak adalah perwakilan auditor halal LPH Hidayatullah di wilayah Kendari. Nah, untuk wilayah-wilayah LPH utama yang merupakan perwakilan itu kita tidak meminta syarat kantor, Pak. Jadi tidak ada syarat kantor perwakilan harus misalnya punya ruang meeting, punya ruang kepala LPH itu tidak. Karena secara manajemen tidak ada manajemen di perwakilan. Yang ada hanya penempatan auditor halal saja. Artinya seluruh manajerial itu adanya di pusat Pak, di Jakarta. Karena LPH Hidayatullah kan ada di Jakarta. Nah, ketika ada misalnya pengajuan pemeriksaan Hidayatullah yang wilayahnya di Kendari, masuknya di LPH Hidayatullah yang pusat ini Pak. Nanti LPH Hidayatullah akan menugaskan auditor halalnya yang ada di Kendari untuk melakukan pemeriksaan ketika lingkup kompetensinya sesuai dengan lingkup pendidikannya. Jadi tidak asal ada auditor nih di Kendari apapun itu suruh ngerjain apapun tuh tidak diperbolehkan juga gitu. Jadi pastikan Pak Dwi, Bapak di Kendari, latar belakang pendidikan Bapak apa, pastikan dengan LPH Hidayatullah saya ditugaskan untuk lingkup apa saja. Ketika itu sesuai dengan matriks yang tadi saya sampaikan, terima. Tapi kalau tidak sesuai, Pak Dwi harus punya pengalaman terlebih dahulu minimal 5 tahun pada lingkup tersebut. Kalau tidak punya juga, jangan mau untuk ditugaskan. Karena itu akan jadi temuan dari LPH Hidayatullahnya sendiri. Tolong ingatkan LPH Hidayatullahnya. Kalau ternyata Pak Dwi diberikan penugasan pada lingkup yang tidak sesuai dengan pendidikan maupun pengalaman. Ya, jadi untuk syarat kantornya tidak ada Pak untuk apa perwakilan karena sebenarnya itu bukan perwakilan Pak, tapi penempatan auditor-auditor di berbagai daerah agar meringankan biaya transport dan akomodasi kliennya LPH sehingga tidak perlu menugaskan auditor di Jakarta harus ke Kendari ketika punya auditor di Kendari. Jadi seperti itu. Yang penting misalnya udah lebih nih dari satu, wah LPH Hidayatullah merasa perlu membuat base camp lah kantor gitu ya, silahkan. Itu untuk rutinan auditor, misalnya untuk pembahasan dengan antar auditor di Kendari. Wah ini ada temuan seperti ini, gimana nih? Nah itu akan lebih baik. Tapi dari kami di BPJPH tidak mensyaratkan minimal kantor seperti apa untuk wilayah yang di perwakilan-perwakilan. Seperti itu Pak Dwi. Ya, Baik, bagaimana Pak? Ada tanggapan atau sudah cukup? ya cukup cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi. Selanjutnya Bapak Anugrah Robi. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam Pak Nugrah. mohon izin Ibu, saya Anugrah Robi atau bisa dipanggil Robi Bu dari Semarang, dari Universitas Diponegoro Ibu. Begini Bu, Oke. izin informasi ya Ibu sambil sharing-sharing. Ada dua pertanyaan saja Ibu. Yang pertama adalah terkait proses akreditasi LPH tadi. Banyak komponen yang perlu dipersiapkan dari LPH Ibu. Ada sumber daya auditor, kemudian terkait dengan fasilitas dan macam-macamnya Ibu. Yang pertama saya ingin menanyakan ini Ibu, bangunan yang seperti apa yang kiranya itu layak untuk pembuatan atau untuk pembentukan LPH yang pertama kali atau untuk pratama Ibu? Apakah ada syarat khusus atau minimal ukuran berapa atau harus ruangannya ada berapa? Itu yang pertama. Yang kemudian satu lagi Bu, biar tidak banyak juga. Nyuwun sewu. Saya kan background saya di peternakan Ibu. Cuman kan saya lihat di kategori tadi saya sepertinya tidak bisa mengaudit. Misalkan saya nantinya lulus kemudian mengaudit di bidang kimia itu kan tidak bisa. Nah, di sisi lain saya pernah bekerja di perusahaan peternakan khususnya di pabrik pakan Ibu.
mungkin secara semisal ini nggih Bu, saya sebenarnya baru 2 tahun Ibu, cuman semisal saya telah memenuhi 5 tahun Ibu. Di pabrik pakan ini kan ada proses kimia dan dan pengecekan halal dari bahan material produk pakan Ibu yang nantinya akan diaplikasikan pakan ini ke produk pangan atau bakal produknya seperti sapi, ayam dan macam sebagainya Ibu. Nggih. Untuk seperti itu Ibu, apakah misal background saya peternakan kemudian mengaudit di bidang itu dengan persyaratannya sudah terpenuhi, apakah bisa gitu? Gitu. Ya. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum Saya sudah warahmatullahi menangkap wabarakatuh. pertanyaannya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Robi, ini dari Undip ya. Ini LPH Undip nih belum ada nih Pak Robi. Belum ada. Apakah sudah diinisiasi ya memang? Oh iya Iya, Ibu, belum ada kemarin LPH Undip. belum Ini ada, udah mulai baru inisiasi pembentukan atau bagaimana? baru mulai menginisiasi Ada pembentukan rencana Ibu, untuk baru membentuk LPH di Undip? insya Allah Ibu ada rencana Ibu. Oke, kalau Nggih. menginisiasi, ya. Nah, Pak Robi, kami ini saya coba share screen tadi ya. Ini saya share apa? Nomor kontak layanan kami, Pak Robi, ini terkait layanan akreditasi. Jadi kami ini ada layanan akreditasi nih, Pak Robi, yang bisa Pak Robi kontak karena kita ada grup bimbingan teknis pembentukan calon LPH. Jadi Nggih, seperti Ibu. tadi Pak Robi sampaikan, LPH ternyata banyak ya dokumen yang harus dipersiapkan gitu. Nggih. Nah, dalam upaya persiapan dokumen ini kami ada bimbingan teknis yang diberikan. Jadi kalau Undip mau bikin LPH, nah tolong Undipnya kontak nih layanan akreditasi kami. Nanti kami akan bantu dalam proses pembimbingan penyusunan dokumen menjadi LPH. Yang di nomor kontak ini ya Pak, Baik Ibu, 0851 64 kali izin foto. 2355. Terima kasih Bu Fitri. Izin Iya, saya foto juga. Nggih. iya. Nah, nanti kita akan ya siap Kak, siap silahkan di ini apa di kontak. Nanti kita akan masukkan dalam grup pembentukan calon LPH karena Undip nih potensial sekali gitu, sebagaimana Nggih. UGM, Baik. kemudian apa IPB ini juga sudah lama ya membentuk LPH. Nah dari Undip di Semarang malah belum gitu. Jadi kalau nanti dari Undip Nggih. membentuk LPH, kita bantu proses bimbingan teknisnya dalam penyusunan dokumen LPH. Nah, kemudian ditanyakan nih harus seperti apa syarat bangunannya. Tidak ada syarat bangunan yang spesifik sebenarnya. Yang penting jelas bangunan tersebut punya siapa. Kalau ternyata milik Undip nih, ya sudah clear Nggih, ini masuk oke lagi. milik Undip. Adapun yang disiapkan masih bangunan yang tidak terlalu besar. Yang penting ada ruang untuk kepala LPH-nya, kemudian ada ruang untuk auditor halalnya, entah itu di ruang meeting sekaligus ruang auditor, itu juga tidak masalah. Atau ada ruang untuk penyiapan dokumen-dokumennya gitu. Jadi dokumen itu kan yang bentuknya print out juga harus tetap dijaga kerahasiaannya. Nah, jadi harus ada ruang dokumen yang bisa mengakses itu adalah akses yang terbatas. Itu sudah cukup, Pak. Gitu. Jadi apa untuk ruangan, ruang kepala LPH disiapkan sendiri karena tentu saja kepala LPH kan eh, menyiapkan begitu banyak hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi harus disiapkan ruangannya, kemudian ruang untuk dokumen, kemudian ruang meeting yang digunakan dengan ruang auditor itu sudah bisa disetujui. Baik. Atau kalau misalnya ruang meetingnya beda dengan ruang auditor itu jauh lebih baik. Tapi kalau belum bisa seperti itu juga tidak masalah. Nah, kalau misalnya dia kontrak, harus jelas status dokumen kontraknya. Kontraknya berapa tahun, dengan siapa, kemudian apakah perpanjangan atau tidak gitu. Nah, itu juga harus dipastikan kalau dia kontrak. Jadi tidak ada syarat syarat minimal berapa kali berapa ya Pak untuk bangunan. Nggih, Oke baik Bu. kita. Yang penting syarat kepemilikannya jelas. Kemudian yang kedua, untuk latar belakang pendidikan peternakan, ini sebenarnya
luas Pak, bisa di makanan, minuman, kemudian bisa juga di jasa penyembelihan serta barang gunaan. Memang untuk pakan sebagaimana tadi Pak Robi sampaikan, ini sampai dengan saat ini tidak ada kewajiban sertifikasi halal Pak untuk pakan, sehingga Baik, Ibu. tidak masuk dalam kategori lingkup kompetensi yang disiapkan di LPH gitu. Artinya untuk pakan ya kalau dia mau sertifikasi ya silahkan gitu. Tapi ketika tidak disertifikasi pakannya juga tidak masalah gitu karena tidak masuk ranah dalam kewajiban sertifikasi halal gitu. Jadi seperti itu ya Pak Robi. Tapi kalau Pak Ya, Robi memang kalau ke produk kimiawi ini lebih pada kimia sintetis Pak, tidak pada spesifik pada produk pakan gitu. Jadi kalau Pak Robi ada di pabrik kimia, kimia sintetis gitu, misalnya produsen alkohol kah atau produsen bahan kimia yang lain, punya pengalaman minimal 5 tahun, nah itu baru bisa masuk sebagai auditor halal di produk kimiawi. Seperti itu oke. Pak Robi. Baik, terima kasih. Ibu, mungkin satu lagi ada yang mengganjal. Tadi Ya terkait silakan. LPH yang dari universitas kan maksudnya ke pemerintah di Ibu. Begitu. Mm-mm. Untuk yang universitas atau PTN di Ibu, perguruan tinggi negeri masa ke pemerintah. Kemudian untuk personilnya Ibu, apakah kan kami kan ada dua komponen Ibu, ada dosen dan pendidik atau tenaga pendidik Ibu. Itu apakah keduanya bisa Mm-mm. menjadi komposisi dari LPH yang akan dibangunnya nanti Ibu? Betul. Ya, boleh. Menjadi personil Boleh sendiri. Pak Robi. Baik Ibu. Boleh dari dosen, boleh dari tendik, itu boleh, tidak masalah. Hanya saja kalau misalnya dosen harus dipastikan dosennya nih jangan kelewat sibuk, sibuk ngajar. Karena biar bagaimanapun tugas utamanya kan mengajar ya. Jangan Baik. jadi repot ketika jadi auditor malah nggak kepegang ngajarnya. Atau ngajarnya kepegang, auditornya yang nggak kepegang gitu. Jadi itu yang harus dipastikan. Ini sebenarnya permasalahan umum pada LPH-LPH di perguruan tinggi gitu. Baik Ibu. Jadi dari perguruan tingginya ketika menugaskan dosen atau tendik menjadi auditor, itu harus ada komparasi jumlah jam mengajar dia sebagai dosen atau sebagai tendiknya gitu. Seperti itu Pak. Boleh. Bahkan misalnya P3K yang tidak berhubungan dengan mengajar gitu di manajemen atau di tata usaha itu bisa juga sebagai personel di LPH, tidak masalah. Baik, cukup Ibu. Terima kasih, sudah sangat jelas. Ya, Baik, sama-sama Pak Robi. terima kasih banyak Pak Robi. Selanjutnya satu Sama-sama. pertanyaan dari raise hand dulu, nanti kita beralih ke chat terlebih dahulu, baru raise hand lagi. Silahkan Pak Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Izin Waalaikumsalam bertanya saya warahmatullahi Adi wabarakatuh. Priyono Bu dari Universitas Pertahanan Ya, RI di Sentul. Kebetulan memang belum ya ada salam kenal LPH Pak. Bu di Unhan karena Unhan Mhm, juga baru betul. baru 5 tahun berdiri. Saya kebetulan di farmasi Bu. Mhm. Sekarang ini memang Oh baru iya. mungkin baru saya sendiri yang terlibat di bidang ini. Ini pun juga baru permulaan ya Bu ya. Karena di Unhan sendiri masih mencari Mm-mm. bentuklah kerjasama dengan mana untuk mendirikan pusat-pusat studi ataupun LPH nanti kita juga akan memikirkan ya Bu Fitri. Mungkin sebagai awal saya ingin bertanya beberapa hal Bu. Yang pertama ya tentu saja Unhan sebagai institusi pemerintah ya Bu Fitri. Statusnya misalnya saya sebagai orang pemerintahan atau nanti LPH-nya juga pemerintahan. Sambil menunggu nanti LPH di tempat kami kita pikirkan nanti setelahnya misalnya mudah-mudahan saya lulus dalam pelatihan ini itu ke depannya saya akan menginduk kepada LPH pemerintah mungkin ya Bu ya. Yang seperti apa mungkin pemerintah atau LPH yang contohnya mungkin yang terdekat atau yang biasanya bernaung untuk kawan-kawan auditor dari pemerintah di mana Bu mungkin. Yang kedua, kalau nanti ada kerjasama misalnya dalam hal laboratorium itu maksudnya itu kami kalau misalnya belum bisa mendirikan sendiri di Unhan, kita bisa bekerjasama dengan lab dari tempat yang lain yang tempat itu sudah ada LPH-nya atau sekedar kita bisa membuatkan kerjasama terhadap laboratoriumnya, Bu Fitri gitu. Ya. Itu Bu. Saya kira itu dulu Bu yang saya tanyakan Bu. Mohon Ya, penjelasannya. baik, terima kasih
Pak Adi Priyono ini inisiasi awal yang baik ya Pak dari Unhan untuk ikut serta Ya, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi nih Pak Adi lain dari Unhan yang ikut dalam pelatihan auditor halal gitu. Jadi ya, Pak, Bapak sebagai inisiator awal yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dapat menginformasikan nih di Unhan bahwa Unhan punya kesempatan untuk bisa membentuk LPH. Jadi Bapak jangan melihat saya bisa ke LPH lain mana nih gitu, tapi bagaimana Bapak di Unhan bisa menjadi pionir pembentukan LPH di Unhan. Nah, hal-hal apa yang harus dipersiapkan selain misalnya auditor? Tentu saja kan auditor minimal 3 orang. Berarti Pak Adi harus ada temennya lagi nih 2 orang untuk ikut pelatihan sebagai auditor. Kemudian syarat gedung kecil, kantor kecil untuk LPH gitu. Kemudian persyaratan lain untuk bisa menjadi LPH. Insya Allah kami Pak di BPJPH eh, siap support Unhan untuk bisa menjadi LPH. Nanti di slide yang tadi saya sampaikan di bawah itu ada nomor kontak layanan ya. akreditasi. Sudah Nanti saya tadi catat. selain Undip mungkin Unhan bisa kita masukkan sebagai Hmm, calon LPH untuk bisa kita berikan bimbingan teknisnya, nyusun dokumennya gimana, kemudian syarat apa dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian sumber daya apa saja yang harus dipersiapkan, laboratoriumnya bagaimana, itu akan kami berikan pada saat bimbingan teknis dengan calon LPH-nya, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bisa menginisiasi ini menjadi pionir awal di Unhan itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau hmm, sekiranya, wah saya perlu belajar dulu sama LPH lain gitu, ya ya, monggo boleh saja. Nah, di mana ya. LPH yang bisa Bapak masuk sebagai auditor itu bebas, Pak. Boleh ikut Hmm, LPH pemerintah, boleh ikut LPH masyarakat gitu. Nanti hmm, di slide akan saya tambahkan, Pak, daftar LPH pemerintah dan masyarakat yang sudah terakreditasi. Jadi Bapak tinggal pilih mana yang terdekat nih sama Sentul nih LPH mana yang terdekat gitu. Nah, boleh Bapak daftar di sana. Kalau misalnya LPH-nya masih statusnya tamah, Bapak insya Allah nanti lulus sebagai eh, pelatih apa lulus pelatihan bisa dipakai di LPH Pratama. Tapi kalau hmm, yang Bapak lamar LPH-nya statusnya utama, Pak Adi harus ikut uji kompetensi dulu, baru bisa mengajukan lamaran ke LPH utama. Nah, nanti di slide tersebut akan dibedakan yang Pratama itu warna kuning, yang utama warna hijau. Jadi kalau pilih yang warna kuning boleh dengan sertifikat pelatihan saja. Tapi kalau hmm, yang sudah warna hijau berarti dia harus punya uji kompetensi dulu baru bisa mengajukan sebagai auditor halal di LPH tersebut. Hal ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Bapak saja nih, yang lembaga asalnya belum membentuk LPH. Nah, kemudian auditor ini magang dulu nih sama LPH yang lain gitu. Ternyata ya, LPH ya, tuh manajemennya seperti ini gitu. Yang harus disiapkan apa saja tuh. Nah, setelah oke magang, nah baru membesarkan instansi awalnya. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Tapi kalau apa tidak demikian, kami di BPJP Insya Allah siap support Pak Unhan jadi LPH. Kita bantu untuk bimbingan teknis menjadi calon-calon LPH seperti apa persiapannya apa dapat mengontak kami saja melalui eh, konsultasi untuk akreditasi LPH dan LHLN kami. Nah, kemudian terkait lab, Pak, untuk lab yang kerjasama dengan lab itu LPH-nya, Pak, bukan oh, auditornya gitu. ya, ya, Jadi nanti misalnya Unhan bikin LPH. Nah, Unhan harus memiliki lab sendiri. Misalnya di Unhan ada nih Pak lab ya, laboratorium ujinya. Baik itu hmm, terakreditasi atau belum terakreditasi itu boleh digunakan Pak. Yang penting hmm, bisa nguji DNA,
protein, bisa nguji etanol atau gelatin. Bapak kan dari farmasi nih. Nah, Ya. kalau misalnya mau buka lingkup obat, nah ada kan ada cangkang kapsulnya Hmm. itu bisa Ya. dari gelatin ya. Gelatin bisa dari tumbuhan atau hewan. Nah, untuk memastikan dia gelatin tumbuhan atau hewan, bisa dengan uji laboratorium. Otomatis labnya harus punya lingkup pengujian gelatin gitu. Itu juga perlu dipersiapkan. Tapi yang menyiapkan itu adalah LPH-nya, Pak, bukan Oke. auditornya gitu. Jadi kalau Unhan bikin LPH, maka harus dipersiapkan laboratorium ujinya. Kalau belum siap menyiapkan sendiri, boleh kerjasama dengan laboratorium uji lainnya. Misalnya dari Sukovindo ada lab Sukovindo, ada lab juga Saraswanti gitu, atau ada lab swasta yang lain silahkan gitu. Diperbolehkan, tidak terikat harus pada lab tertentu. Seperti itu Pak Adi. Siap, Bu Fitri. Ya, jelas Bu Fitri. Bagaimana Pak? Ya, Terima kasih. Nanti kalau misalnya ya. kerjasama dengan pihak lain, misalnya Sukovindo tadi, misalnya di Mm-mm. Unhan sudah ada LPH, tetapi baru baru awal gitu, dan mungkin Mm-mm. mungkin saja labnya belum lengkap begitu. Nanti Ya, kita berarti kerjasama dengan Sukovindo, misalnya Sukovindo itu ya. sampelnya Mm-mm. itu dibawa ke sana begitu, ya, Bu Fitri. Ya, nah itu yang harus diatur Pak nanti di dalam dokumen kerja Oh sama. ya ya. Ya, ya. Apakah dalam kerjasama pengujian ini sebatas hanya pengujian sampel saja, atau sampai dengan ngambil sampel orang Sukovindo nih yang ngambil, pokoknya Unhan gak Oh tahu-tauan. begitu. Apa LPH Unhan ada pengambilan sampel di perusahaan ini. Nah, nanti orang lab Sukovindo lah yang ngambil gitu, atau dari Unhan yang ngambil, nanti Unhan kirim ke Sukovindo. Nah, itu diatur dalam perjanjian. Silahkan mau eh, di handle seluruhnya oleh lab yang dikerjasamakan, atau sebagian apa pengujian saja untuk labnya, sedangkan pengambilan sampel dilakukan oleh orang halal, membawa sampel dilakukan oleh LPH. Nah, Hmm. diperbolehkan. Oh, Kesepakatan saja bagaimana. sesuai dengan Mm-mm. kerjasamanya ya Bu ya. Tapi kalau Iya, betul. personilnya auditor halal tadi harus tiga-tiganya dari Unhan, Bu. Atau boleh mengambil dari tempat lain yang dua. Atau Boleh, kurang satu misalnya. boleh. Oh Boleh, gitu. Pak. Boleh dari tempat lain. Kalau misalnya pegawai di luar Unhan ya, Pak, yang direkrut sebagai auditor halal, boleh saja. Yang Oh, penting ada dokumen kontrak yang jelas. oh Jadi siap. si auditor ini dikontrak untuk berapa lama, kemudian tiap bulan dapat honorarium berapa, Oh hak siap. dan kewajibannya apa. Kalau itu jelas boleh Hmm. meskipun bukan orang Unhan. Seperti itu, Oh Pak. gitu. Mm-mm. Ya Bu Fitri, terima kasih banyak inovasi dan penjelasannya Sama-sama Bu Pak Fitri. Adi, sama-sama. Ya, saya Bu. Sukses ya Pak. Assalamualaikum. Kita siap Betul. support Pak di BPJPH. Siap, siap. Terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Bu Fitri untuk diskusinya. Selanjutnya dari kolom chat terlebih dahulu Bu, yang ada Bapak Supriyono dari Poltek Pertanian Negeri Samarinda. Ibu, saya bekerja di bidang analisis Mm-mm. kimia pangan. Apakah boleh saya mendapat lingkup obat dan kosmetik? Oke, baik. Ini Pak Supriyono dari Kimia Pangan ya. Tapi ijazahnya itu kimia saja atau dia ditulis di dalam ijazah Kimia Pangan? Ijazah Ini Pak saya Supriyono, pertanian. Rais. Mm-mm. Oh, Ini ijazah saya, pertanian. ya, saya S1-nya Ya itu silakan, silakan Pak. pertanian. Cuman saya bekerja di Politeknik Negeri Samarinda Oke. dari sudah hampir 22 tahun. Mm-mm. Saya kerjanya di lab kimia, kimia analitik. Ya, Oke, kita fokusnya di analisa pangan, Bu. oke. Iya, jadi apakah bisa di luar makanan dan minuman Oke. untuk auditornya. Nah, kemudian melanjut dari Hmm, teman-teman tadi bertanya, Bu, oke. saya tertarik ini. Ini kan di tempat saya bekerja, itu memang belum ada Mm-mm. LPH-nya. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau ingin saya sampaikan ke pimpinan, Ya, pasti mereka kan betul. akan tanya, apa sih keuntungan buat lembaga, buat Mm-mm. Politani, jika kita mendirikan LPH gitu. Dan kebetulan, insya Allah di pertengahan tahun ini kita Mm-mm. punya lab terpadu. Jadi alat-alatnya juga mungkin PTIR dan HPLC, AS dan lain sebagainya itu
Di Oke. sekitar bulan Juni itu semuanya insya Allah sudah bisa beroperasional. Nah, apakah itu bisa langsung dikerjasamakan dengan LPH? Nah, kebetulan untuk saat ini saya mendaftarkan lewat LPH-nya Hidayatullah gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Baik, Pak Supriyono. Nah, berarti Bapak sebenarnya adalah sarjana pertanian yang punya pengalaman di bidang kimia ya, Pak. Ya, Nah, kalau seperti ini, fungsinya. Nah, Bapak sebagai sarjana pertanian tentu bisa mengampu makanan, minuman, kemudian juga apa nanti di barang gunaan itu bisa juga Pak. Kemudian apa di produk biologi juga bisa sebenarnya gitu untuk yang dari pertanian. Nah, tapi Bapak punya pengalaman juga di bidang kimia, hanya saja kimianya kimia pangan. Nah, produk kimiawi juga bisa Pak mengajukan untuk kimia gitu karena kimia produk kimiawi itu kan tidak hanya semuanya kimia sintetis gitu ya, tapi juga bisa untuk kimia yang produk pangan. Artinya ketika dibutuhkan pemeriksaan produk kimiawi terkait produk kimiawi pangan, maka Bapak bisa auditor halal di sana. Nah, ini berarti nambah nih Pak lingkupnya Bapak dalam penetapan lingkup kompetensi tidak hanya sebagai yang lingkup kimia sebagaimana sarjana kimia gitu. Jadi seperti itu Pak. Insya Allah bisa Pak. Nah, dengan pengalaman 22 tahun terakhir ini ya Pak. iya. Kemudian yang kedua terkait apa sih untungnya kalau membentuk LPH? Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin saya memang tidak menyampaikan awalan terkait ketentuan kewajiban sertifikasi halal ya Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk ini terdiri dari barang dan jasa. Nah, lingkup barang dan jasa itu sesuai dengan lingkup kompetensi yang ada di LPH. Nah, ketika ini masuk mandatori, wajib gitu, wajib disertifikasi, otomatis akan ada banyak sekali yang harus diperiksa. Kalau LPH-nya cuma sedikit, maka target waktu penyelesaian proses sertifikasi menjadi diperlukan jumlah LPH yang banyak. Nah, kenapa? Karena masing-masing LPH ini punya spesifitas tersendiri. Ada yang spesifik saya concern di barang gunaan, ada yang spesifik saya concern di produk pangan gitu. Nah, ini yang jadi objek kajian dari pelaku usaha yang akan mendaftarkan sertifikasi. Nah, mereka akan pilih nih sertifikasi dari LPH yang terdekat dan sesuai dengan lingkup kompetensinya. Begitu banyak Bapak Ibu produk yang harus diperiksa gitu dan sehingga butuh pemeriksa yang juga lebih banyak. Untuk wilayah Kalimantan sendiri ya, ini masih terbatas jumlah LPH-nya gitu. Jadi kalau dari Samarinda membentuk ini akan lebih baik. Memang sudah ada satu BSPJI Samarinda di sana sudah ada satu LPH yang terbentuk. Tapi eh, ketika Poltek Pertanian Samarinda juga membentuk LPH pada lingkup kompetensi yang berbeda atau pada lingkup kompetensi yang belum dimiliki oleh BSPJI Samarinda, maka ini bisa menjadi peluang juga bagi Poltek Negeri Samarinda. Kalau misalnya dia sudah mekanisme anggarannya adalah BLU, ini pendapatan BLU yang potensial gitu dari pemeriksaan LPH. Dan LPH ada gradingnya. Kalau dia masih pratama, memang pelaku usahanya hanya di wilayah provinsi tempat domisili LPH saja. Tapi kalau LPH-nya sudah utama, Bapak Ibu, itu seluruh Indonesia bisa memilih LPH Bapak dan Ibu. Bahkan pelaku usaha dari luar negeri yang akan mengekspor produknya masuk ke Indonesia dan kena kewajiban sertifikasi halal, maka dia wajib sertifikasi baik oleh daftar di BPJP atau sertifikasi
di lembaga halal luar negeri. Nggak mau mereka harus daftar sertifikasi di BPJPH. Ketika daftar di BPJPH, yang meriksa siapa? Yang meriksa bukan orang BPJPH, yang meriksa tetap LPH, tapi LPH dengan kualifikasi utama. Nah, otomatis ini akan menjadi apa hal yang menjadi peluang bagi instansi tersebut, misalnya Poltek Pertanian Negeri Samarinda, untuk bisa lebih mengembangkan peluang pendapatan dari BLU-nya. Seperti itu, Pak. Dan yang berikutnya terkait apa sih keuntungan lagi? Nah, Bapak Ibu ketika ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, insya Allah imbalannya tidak hanya imbalan dunia, tapi juga imbalan akhirat yang kita menjadi bagian dari penetapan satu produk bisa dikonsumsi atau tidak dari sisi kehalalannya, dari sisi pemberian jaminan kehalalannya. Nah, itu tentu saja menjadi hal yang eh, apa bekerjanya dunia akhirat kalau seperti itu gitu. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam penanaan tugas dari LPH sehingga bagaimana LPH melaksanakan tugas tersebut dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Supriyono. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Bapak kalau ini kontak kami saja ya Pak. Kalau apa Oh, perlu konfirmasi lebih lanjut terkait bagaimana pendirian LPH. siap Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyono dan Bu Fitri. Selanjutnya dari Ibu Rini Dwi Lestari. Izin bertanya Bu, saya Rini Dwi dari Balai Diklat Industri Jakarta. Izin bertanya terkait skema pemeriksaan atau pengujian, apakah semua parameter seperti DNA, protein, dan etanol selalu diujikan atau disesuaikan saja dengan jenis produknya? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Akvin. Ini dari Budian ya? Ibu Rini Dwi Lestari. Oh, Ibu Rini Dwi Lestari. Baik, Ibu. Nah, untuk skema pemeriksaan dan atau pengujian ini pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena LPH rata-rata agak bermasalah di penyusunan skema pemeriksaan dan atau pengujian. Skema pemeriksaan dan atau pengujian Bapak Ibu disiapkan sesuai dengan jenis produk yang ada pada KMA 748 atau KMA 944. Kalau Bapak Ibu ngambilnya lingkup makanan, lingkup minuman, maka acuan jenis produknya sesuai KMA 944. Tapi kalau lingkup kompetensi yang Bapak Ibu ambil, siapkan skemanya. Selain makanan minuman, maka gunakan KMA 748. Nah, di dalam KMA 944 maupun KMA 748 ada rincian jenis produk masing-masing. Misalnya untuk makanan ada susu dan analognya, daging dan olahannya, ikan dan olahannya. Nah, dari masing-masing jenis produk tersebut, Bapak Ibu uraikan kalau susu dan analognya titik kritis bahannya ada di mana saja. Kemudian titik kritis prosesnya ada di mana saja. Itulah yang diuraikan gitu. Nah, demikian juga untuk misalnya daging dan olahannya. Titik kritis bahan dari daging apa? Oh, penyembelihannya berarti harus dipastikan disembelih oleh RPH yang sudah bersertifikat halal. Kemudian apalagi oh bahan tambahannya gitu. Apa yang ditambahkan ketika membuat nugget, membuat bakso, membuat sosis, apa yang ditambahkan gitu. Nah, kemudian prosesnya, apa yang berisiko dalam prosesnya, misalnya mixing kah, atau penambahan proses penambahan bahannya gitu, atau eh, gudang penyimpanannya gitu, karena di alas palet atau tidak gitu, atau sharing facility-nya. Nah, hal-hal itu yang harus diuraikan dalam skema pemeriksaan. Plus ditambah dengan komposisi bahan yang demikian, ketika dibutuhkan uji laboratorium, uji apa saja yang diperlukan.
Kalau unsurnya daging, tentu saja DNA harus mutlak harus disiapkan. Etanol belum tentu pada produk daging dan olahan dibutuhkan uji etanol gitu. Uji etanol dibutuhkan kalau misalnya produknya minuman atau produknya kosmetik atau produknya obat gitu itu dibutuhkan etanol tapi belum tentu dibutuhkan DNA gitu jadi pengujian DNA etanol protein gelatin mohon disesuaikan dengan jenis produk dari masing-masing lingkup kompetensi yang Bapak Ibu siapkan skemanya gitu jadi seperti itu Mbak Akvin dan Bu Rini ya. Baik, bagaimana Bu Rini? Eh, sudah terjawab, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Rini. Selanjutnya dari Bu Dila, izin bertanya Bu, apakah perlu dilakukan pemeriksaan untuk bahan swab yang digunakan? Bahan swab ini swab apa ya Mbak? Bu Dila, boleh Bu Dila? Bahan Iya, swab apa? Nah, silakan Bu Dila. misalnya gini, kita kan biasanya pakai bahan swab yang eh, buat piring gitu loh, Bu. Kan diuji tuh Oke. apakah Heeh. dia halal atau tidak. Nah, itu Hmm. apakah bahan buat swabnya itu juga harus diuji ya, Bu? Oke. Sebenarnya kalau bahan swab untuk memastikan itu bukan halal atau tidak ya Ibu ya, tapi lebih pada apakah ini memenuhi syarat higienitas atau tidak gitu. Eh, nah, untuk bahan swab ini masuk dalam kategori barang gunaan. Nah, barang gunaan kewajiban sertifikasinya hanya jika berasal dari unsur hewan. Kalau bahan swabnya tidak ada unsur hewan, maka tidak ada kewajiban bagi si bahan swab itu harus disertifikasi halal gitu. Tapi kalau ada unsur hewannya, berarti dia harus pegang sertifikat halal dulu, baru boleh digunakan dalam proses produk halal. Nah, kalau misalnya ternyata masuk dalam kategori yang mengandung unsur hewan sehingga wajib sertifikasi. Siapa yang mengajukan sertifikasi? Ya, produsen bahan swab itu, Bu. Jangan ibu yang mengajukan sertifikasi, jangan penggunanya itu tidak ada kewajiban sertifikasi bagi pengguna bahan swab. Nah, produsen bahan swab itulah yang kena kewajiban sertifikasi kalau dia ada unsur hewannya. Gimana kalau produsennya klaim saya nggak ada unsur hewannya. Nah, maka pengguna dari bahan swab tersebut bisa minta dokumen pendukung bahannya yang menyatakan bahwa bahan swab itu tidak ada unsur hewannya, sehingga boleh tidak memiliki sertifikat halal. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dila. Baik, Bapak Irwan, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan dan beberapa yang menarik. Yang pertama itu terkait dengan auditor jasa penyembelihan hewan. Itu kan disebutkan bahwa itu harus berlatar belakang bidang kedokteran hewan dan peternakan ya. Itu tadi di awal seperti itu. Kemudian misalkan ini dalam kasus saya misalkan sebagai sarjana kimia, misalkan apakah bisa gitu menjadi auditor di bidang penyembelihan itu? Apakah syarat tertentu diperlukan atau tidak? Misalkan harus ada misalkan pelatihan kemudian kompetensi untuk juleha misalkan seperti itu atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kan terkait dengan alkohol itu kan kurang dari 0,5% jumlahnya. Kemudian ini di masyarakat itu kan ada istilah wine non alkohol gitu, ada wine 0% itu. Nah itu bagaimana Bu menyikapi hal-hal seperti itu di masyarakat untuk penjelasan yang lebih mudah bagi masyarakat itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya LPH utama itu kan bisa mengaudit dalam skala internasional seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan sudah disinggung-singgung. Kemudian jika misalkan ada klien dari luar negeri, misalkan sertifikasi halal di luar negeri, yang mengeluarkan itu apakah
dari Indonesia gitu, seperti halal Indonesia, atau harus bekerja sama dengan badan yang menyediakan atau yang mengeluarkan sertifikasi halal itu di negara tersebut gitu. Apakah seperti apa? Kemudian yang keempat dan terakhir, latar belakang saya itu kan bidangnya kimia, yang satunya kimia, kemudian S2 di kimia anorganik. Nah, apakah dalam contoh misalkan dalam auditor hal untuk bahan-bahan kemasan, untuk material, itu seperti apa ya Bu? Misalkan contoh seperti sekarang di pasar itu ada kulkas dengan bersertifikat halal ya Bu. Itu kan bahan-bahan kebanyakan kan dari anorganik, mohon maaf kalau salah, mohon diluruskan. Nah, itu seperti apa ya prospek bagi saya misalkan lulus di sertifikasi ini, di pelatihan ini, kemudian untuk mengaudit misalkan untuk bahan-bahan yang itu bagaimana? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Ini lengkap sekali ya Pak. Yang pertama, untuk auditor, Pak. Bapak dari S1, S2 kimia. Boleh enggak kalau saya jadi auditor jasa penyembelihan? Jawabnya boleh, Pak. Kalau Bapak punya pengalaman di bidang jasa penyembelihan, entah itu saya tenaga ahli di RPH ini 6 tahun gitu, atau bahkan 10 tahun ada bukti tertulisnya bahwa Bapak adalah pegawai di RPHX selama sekian tahun gitu, minimal 5 tahun. Nah, ternyata itu punya nih dokumennya, maka Bapak bisa mengajukan sebagai auditor halal jasa penyembelihan. Tapi kalau Bapak nggak punya pengalaman tersebut, maka Bapak dengan berat hati nggak bisa nih Pak ditugaskan sebagai auditor halal di jasa penyembelihan, meskipun punya sertifikat pelatihan Juleha. Ya, itu yang bedakan ya Pak. Ya, Tanpa sertifikat pelatihan Juleha, Bapak punya pengalaman minimal 5 tahun, oke. Jadi auditor jasa penyembelihan, walaupun tanpa sertifikat pelatihan Juleha. Ya, tapi ya, kalau tidak ada pengalamannya, meskipun punya sertifikat pelatihan itu nggak oke. Jadi auditor halal di jasa penyembelihan. Bapak cukup di auditor halal itu punya minuman. Nah, ternyata Bapak punya pengalaman. Kemudian Bapak mau masuk nih di auditor halal jasa penyembelihan LPH utama. Nah, maka itu ada syarat Pak, tidak hanya pengalaman, tapi harus punya sertifikat pelatihan, baik itu sebagai juleha, baik tambah sertifikat. Tapi kalau di Pratama boleh hanya pengalaman saja. Tapi tanpa pengalaman, mau di Pratama, mau di Utama, itu tidak bisa diterima sebagai auditor halal jasa penyembelihan. Karena Bapak backgroundnya adalah kimia. Nah, yang kedua terkait wine. Nah, saya ingin share screen ya. Sebenarnya Bapak Ibu saat Bapak Ibu mendapatkan materi tentang SCPH. Nah, ini salah satu ketentuan SCPH nih Bapak Ibu. Ini adanya di SNI 99004 tentang Pedoman Umum Pangan Halal. Jadi, produk hanya dapat diterbitkan sertifikat halalnya tidak hanya kalau memenuhi ketentuan bahan dan proses saja, tapi juga namanya, bentuknya, rasanya tidak boleh menyerupai produk tidak halal. Apalagi produk haram, misalnya udah dikasih nama wine, wah udah itu udah ketolak tuh Pak. Meskipun 0% alkohol. Kenapa? Wine identik dengan produk tidak halal. Nah, apakah misalnya dia dia minuman tapi nggak ada alkoholnya, bahannya juga nggak ada yang dari alkohol miras gitu. Kemudian prosesnya juga nggak ada kontaminasi dengan alkohol miras. Tapi saya kasih nama wine saja biar tenar gitu.
ini produk halal atau haram? Nah, ini adalah produk yang boleh dikonsumsi, Pak. Kalau tidak ada unsur mirasnya, kemudian tidak ada alkoholnya, hanya ngasih nama wine saja. Tapi produk ini meskipun bisa dikonsumsi, tidak bisa diajukan sertifikasi halalnya. Kenapa? Karena pasti tidak terbit sertifikat halalnya. Bukan karena bahan dan prosesnya, tapi karena namanya menyerupai produk tidak halal atau wine. Kemudian bentuknya nih, misalnya bakery, bahannya halal, prosesnya halal. Kok ya bentuk bakerynya tuh kayak apa? Bikin kepala babi atau bikin anggota tubuh manusia, bola mata berdarah-darah gitu, tangan berdarah-darah. Nah, itu tidak bisa disertifikasi halal gitu. Atau rasanya keripik singkong rasa babi panggang. Nggak ada nih babinya, saya nggak ada nyampurin daging babi di situ, apalagi babi panggang nggak ada, tapi rasanya persis kayak babi panggang. Nah, dapat rasa itu dari mana? Dari flavor babi panggang yang murni semuanya sintetis kimia. Meskipun bahan dan prosesnya halal, nggak ada babi panggang di situ, tapi dia punya rasa seperti babi panggang, itu juga nggak bisa disertifikasi halal. Jadi seperti itu ya Pak, Ya, untuk wine 0%. Wine-nya di situ itu hanya nama saja itu silahkan. Tapi untuk diajukan sertifikasi kalau nggak ganti nama pasti nggak terbit sertifikat halalnya. Kemudian terkait penerbitan sertifikat halal ini saya mudah-mudahan sesuai ya Pak. Saya kurang menangkap tadi ini apakah sertifikat halal ini diterbitkan oleh atau produsen negeri mengajukannya ke LHLN. Nah, kalau produsen luar negeri ini daftar sertifikatnya ke BPJPH, Pak, nanti yang menerbitkan sertifikatnya adalah BPJPH. Meskipun yang meriksa LPH, ya, nanti yang menerbitkan tetap BPJPH. Tapi kalau produsen luar negeri daftarnya ke lembaga halal luar negeri yang ada di negaranya dan sudah terakreditasi oleh BPJPH, maka sertifikat halalnya yang menerbitkan adalah lembaga halal luar negeri tersebut. Nah, ada perbedaan kalau produsen luar negeri megangnya sertifikat halal BPJPH dengan sertifikat halal dari LHLN. Kalau dia megangnya sertifikat halal BPJPH, maka tidak ada kewajiban registrasi lagi ketika produk tersebut masuk ke Indonesia. Tapi kalau si produsen luar negeri megangnya sertifikat halal luar negeri dari lembaga halal luar negeri yang ada di negaranya, maka ketika masuk ke Indonesia produknya dia wajib registrasi terlebih dahulu. Ya, itu bedanya gitu. Jadi dia harus meregistrasi. Registrasi bukan berarti nanti diperiksa ulang produknya, enggak. Hanya untuk memastikan apakah sertifikat halal tersebut benar diterbitkan oleh LHLN yang ada di negaranya dan sudah terakreditasi oleh BPJPH gitu. Hanya sebatas pemeriksaan dokumen administrasi saja, Pak. Berikutnya terkait produk-produk yang kemasan, kemudian kulkas, mungkin nanti ada panci, penggorengan, pakaian gitu. Nah, ini masuknya dalam kategori banaan hanya jika berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Bu Sebentar Fitri, saya mohon saya izin nih Bu. coba share screen-nya ya Bapak Ibu. Sandang ya. Tadi suaranya agak Ya gimana Mbak? terputus. Suaranya agak terputus-putus Bu. Sekarang udah jelas belum? Ya sudah. Ya, atau saya off videonya ya, saya off kamera, saya share screen.
Baik, Bu. Nah, ini Pak, eh, bahwa ini adalah ketentuan Bakri PKRT ini perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, ibadat Islam, untuk alat kesehatan, kayaknya menyapu bersih nih semua barang gunaannya. Hanya yang berada unsur hewan. Kalau ada unsur hewannya, tapi hewannya tidak ada, juga nggak perlu sertifikasi karena udah nggak terbit sertifikat halalnya. Jadi kulkas, penggorengan, panci segala macam itu hanya wajib halal kalau ada unsur hewannya. Jadi seperti itu ya, Pak Ya, Irwan. ya. Cukup, Pak. Ya, cukup, Bu. Terima kasih atas penjelasan. Baik, terima Sama-sama, kasih, Bapak. Irwan. Mohon izin Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi ini, karena sudah pukul 10 lewat 55 menit. Silahkan Bu Nurul, satu pertanyaan saja Bu, boleh? Baik, terima kasih atas waktunya. Bu Fitri izin bertanya. Saya di sini kan backgroundnya mungkin baru fresh graduate gitu ya, Bu, dari teknologi pangan. Nah, belum berada di LPH tertentu. Nah, itu ada informasi nggak ya, Bu, terkait dengan peluang apakah bisa menjadi auditor gitu ya untuk di LPH tertentu? Apakah dia tuh harus ada eh, kualifikasi selain dari mungkin dari ikut pelatihan ini dan juga ada uji kompetensinya itu, Bu, sertifikatnya. Nah, itu apakah ada peluang dari sebelumnya kan sudah disebutkan ya Bu, ada mungkin ada magang tadi ya, magang menjadi auditor halal di LPH. Nah, itu apakah ada informasi terkait hal tersebut ya Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini fresh graduate ya, Mbak. eh, dari jurusan teknologi pangan, insya Allah banyak nih Mbak yang butuh nih karena kita per 2026 ini kan kewajiban halalnya salah satunya adalah makanan dan minuman gitu. Insya Allah banyak nih kesempatannya. Nanti saya coba ini ya share apa ini nih yang tadi saya sampaikan. Ini adalah 120 LPH yang sudah terakreditasi. Nah, Mbak Nurul bisa mana LPH yang paling dekat lokasinya dengan Mbak Nurul. Nah, mungkin dengan LPH-LPH tersebut ada yang sedang membutuhkan tenaga auditor halal dari teknologi pangan. Nah, ini bisa dicoba dikonfirmasi. Yang hijau-hijau ini LPH dengan kualifikasi utama. Artinya kalau mau ngelamarnya ke yang hijau ini, Mbak Nurul harus punya sertifikat kompetensi. Tapi kalau ngelamarnya ke yang masih warna kuning, dengan sertifikat pelatihan saja sudah cukup gitu. Nah, biasanya lembaga pelatihan ini nih dikonfirmasi sama LPH-LPH yang membutuhkan tenaga auditor halal. Justru datangnya bukan ke BPJPH, tapi ke lembaga pelatihannya. Saya butuh auditor halal yang sudah punya sertifikat pelatihan gitu. Ada nggak data namanya gitu. Nah, ini bisa dikonfirmasi dari lembaga pelatihan. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Halal Institute gitu. Kalau misalnya ada yang menanyakan auditor halal, nah saya siap untuk bisa menjadi auditor halal di LPH yang terdekat. Atau Mbak Nurul proaktif nih datang ke LPH yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal gitu. Kalau dari kami apa eh, ya kami bisa saja terkadang ada LPH yang mengajukan calon LPH yang mengajukan menjadi LPH nanya Bu ada nggak auditor halal yang sesuai sudah punya sertifikat pelatihan gitu. Terkadang ada juga sih yang seperti itu gitu. Nah, mungkin nanti bisa kontak saja ke apa nomor layanan bisa ditinggalkan nomor kontaknya. Nanti kalau misalnya mana yang duluan ini kan yang namanya kerjaan kan rezeki-rezekian ya Mbak gitu. Nah, nanti kalau kami tidak ada info akan kami infokan dari BPJPH. Tapi biasanya mereka tanyanya ke lembaga pelatihan juga. Seperti itu Mbak Nurul. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Sama-sama. Sukses ya Mbak, biar lancar itu latihannya.
Amin. Terima kasih banyak Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak juga Bu Nurul serta Bapak Ibu semua yang sudah proaktif di dalam diskusi kita kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum dapat tersampaikan kepada Ibu Fitri. Nah, untuk penutupan di akhir materi ini, mohon izin mungkin Bu Fitri berkenan untuk memberikan closing statement-nya untuk kami para calon auditor di sini. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak Akvin, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Tidak terasa ya 2 jam kita melewatkan waktu bersama gitu, diskusi yang hangat gitu dan banyak sekali hal-hal yang dikonfirmasi oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Ini satu awalan yang baik Bapak Ibu, paling tidak dengan niatan ingin tahu yang banyak di awal itu menjadi modal Bapak Ibu untuk bisa menjadi auditor halal yang handal. Insya Allah Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu sebagai auditor halal punya nilai yang baik gitu. Tidak hanya nilai duniawi, tapi insya Allah juga nilai ukhrawi ini Amin. menjadi bagian dari yang Bapak Ibu peroleh sebagai auditor halal. Dan mohon nanti pada saat melaksanakan tugas sebagai auditor halal, Bapak Ibu dapat menjadi auditor halal yang memiliki integritas yang baik. Biar bagaimanapun yang namanya godaan itu pasti akan datang dari segala sisi gitu. Tapi yakinlah bahwa Bapak Ibu ini adalah ujung tombak yang menentukan satu produk ini bisa disertifikasi halal atau tidak. Ketika Bapak Ibu menjaga baik-baik jaminan atas kehalalan tersebut, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan mereka melakukan hal-hal baik dengan mengonsumsi makanan yang halal, maka pahala yang mereka dapatkan juga mengalir kepada Bapak dan Ibu semua, insya Allah. Jangan sampai pekerjaan kita sebagai auditor halal tidaklah menjadi amal jariah, tapi justru menjadi dosa jariah karena kita tidak menjaga kehalalan atas satu produk tersebut gitu. Jadi dari penilaian kita, insya Allah bisa menjadikan pertimbangan bagi komisi fatwa maupun komite fatwa dalam menetapkan kehalalan atas produk tersebut. Insya Allah Bapak Ibu dapat menjadi auditor halal yang handal, berintegritas, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan dapat bersinergi dengan kami di BPJPH. Jika ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi, ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat menghubungi layanan kontak kami di BPJPH. Insya Allah kami menerima dengan tangan terbuka, insya Allah Bapak dan Ibu. Kita saling support satu sama lain karena penyelenggaraan CPH ini tidak mungkin dilaksanakan dengan hanya mengandalkan BPJPH saja. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan peran aktifnya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Terima kasih, Bu. Fitri atas waktu dan layarnya serta juga Sama-sama. ucapan maafnya. Silahkan atau kembali kepada kegiatan berikutnya, Bu.